Trending hari ini, Jokowi telah turun secara terbuka, sampaikan pamit. Tagar sebenarnya Jokowi sudah habis, trending di Twitter. Setiap harinya selalu ada yang menjadi trending di media sosial Twitter, baik itu soal olahraga, entertainment hingga politik. Senin 26 Juli, pukul 05.37 WIB, tagar sebenarnya Jokowi sudah habis sudah berada di posisi trending 1 di Twitter. Ini muncul setelah Presiden Jokowi mengumumkan PPKM level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Akun Twitter @robanjogjanga mengatakan, pemimpin yang memihak atau pilih kasih terhadap rakyatnya menganggap yang sebagian bukan pemilih atau kelompoknya. Dari cara pandangnya yang sempit itulah sebenarnya dia udah bukan pemimpin negara lagi atau sudah habis. Katanya dikutip dari Twitter Senin 26 Juli. Bentuk kegagalan suatu sistem, masamu sudah habis Pak. Saud @suluki dilanjut tagar, sebenarnya Jokowi sudah habis. Setelah tagar yang berseberangan dengan Jokowi, seorang netizen menanyakan apakah akan ada tagar tandingannya. Setelah hari ini, TT, tagar sebenarnya Jokowi sudah habis, apakah besok buzzer sibuk ramai-ramai naikkan tagar pengimbang? Wait and see, ujar @septunanto. Sekarang, para buzzer RP sedang berkonsolidasi naikin tagar pengimbang, kayaknya biasanya kan kayak gitu. Gua kasih ide nih tagarnya biar keren. Jokowi stay calm walau rakyat sudah lelah, tulis Ejek Algebra. Kendati demikian, ada juga netizen justru yang memberi semangat Presiden Jokowi untuk memimpin Indonesia. Jokowi sebaiknya mengibarkan bendera putih. Bukan semata beratnya pandemi yang harus ditangani dengan serius dan dana besar, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat yang sulit didongkrak untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah yang menjadi problem terbesar dalam pengelolaan negara. Sementara soliditas kabinet juga nampak semakin mengendur. Kecenderungan pemerintahan Jokowi yang ke kiri-kirian membuat rakyat resah. RRC bukan sahabat baik buat bangsa kita walaupun pengaruhnya tak bisa dinafikan. Ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Komunis Cina atau PKC oleh seorang ketua umum partai telah menuai kritik dan kecaman. Komunis masih menjadi musuh berbahaya bagi negara Republik Indonesia. Desakan untuk mundur dari jabatan presiden mulai terdengar dan semakin ramai. Tentu belum dalam bentuk aksi lapangan, mungkin faktor pandemi yang masih menakutkan. Meskipun demikian, semangat perubahan itu cukup kuat bagai api dalam sekam. Presiden Jokowi hingga kini belum bisa menunjukkan prestasi yang menjanjikan dalam upaya mengangkat kewibawaan pemerintahannya. Hangatnya aspirasi di media sosial benar bukan ukuran, tetapi hal itu selayaknya menjadi bahan bacaan serius bagi pemerintah. Media sosial adalah sarana artikulasi politik efektif di tengah kemacetan lembaga penyalur aspirasi yang bernama DPR. Partai politik ini sedang sakit gigi dan terkooptasi. Ada fenomena menarik saat ini yakni TNI yang mulai menggeliat. Agenda latihan bersama TNI Angkatan Darat dengan pasukan Amerika Serikat Garuda Shield di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Utara tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus yang akan datang bukan agenda biasa. Ada nuansa psikopolitis dan gambaran dari peta pertarungan lokal, nasional maupun global, Amerika versus China. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berkunjung ke negara Asia Tenggara Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk menangkal pengaruh China di kawasan khususnya dalam konflik Laut Cina Selatan. Pengamat militer Kanjeng Senopati menganalisis bahwa latihan gabungan terbesar yang juga melibatkan Australia, Thailand, dan India ini dapat dilihat dari two lines of government power yang hidden, yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Kekuatan militer di negeri ini punya jalan yang bisa saja berbeda dengan oligarki pemerintahan Jokowi. Kehadiran ribuan pasukan Amerika adalah tekanan politik bagi pemerintahan Jokowi yang pro Cina. Tentu, hal ini akan menambah beban pikiran baru untuk mampu bertahan. Teringat dulu saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto yang nyatanya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik Amerika pula. Atmosfer dukungan yang lemah dari rakyat kepada Jokowi membuka pintu bagi kekuatan global untuk masuk lebih cepat
apalagi umat Islam di Indonesia itu sangat anti kepada para pendukung komunis. Pemerintah Jokowi tidak bersabar dengan potensi kekuatan umat Islam. Peristiwa 1965 dalam bentuk yang sedikit berbeda bukan hal mustahil untuk terulang. Karenanya demi kebaikan bangsa dan arah perkembangan politik yang sudah mulai terbaca, masa depan bukan milik Jokowi. Perlu perenungan seksama sekaligus ini adalah momen yang tepat untuk segera mengibarkan bendera putih demi bendera merah putih. PPKM diperpanjang, politisi PKS ke Jokowi. Mundur aja lah Pak, rakyat semakin susah. Politisi PKS sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI, Refrizal, baru-baru ini turut menanggapi perpanjangan PPKM level 4. Seperti diketahui, pemerintah memang telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Keputusan tersebut lantas menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat dan tokoh publik, salah satunya Refrizal. Menurut sosok itu, pemerintah lebih baik mundur saja. Desakannya itu seolah menyiratkan bahwa pemerintah telah gagal menangani pandemi COVID-19. Maka dari itu ia meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Menurutnya keadaan rakyat saat ini semakin susah, terlebih PPKM kembali diperpanjang. Mundur aja lah Pak, rakyat sudah semakin susah, tulis Refrizal dikutip terkini.id pada Senin 26 Juli 2021 via Twitternya @refrizalskb. Lebih lanjut, ia tampak mengeluhkan keputusan pemerintah yang memperpanjang. Trending hari ini, Jokowi telah turun secara terbuka, sampaikan pamit. Tagar sebenarnya Jokowi sudah habis, trending di Twitter. Setiap harinya selalu ada yang menjadi trending di media sosial Twitter, baik itu soal olahraga, entertainment hingga politik. Senin 26 Juli, pukul 05.37 WIB, tagar sebenarnya Jokowi sudah habis sudah berada di posisi trending 1 di Twitter. Ini muncul setelah Presiden Jokowi mengumumkan PPKM level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Akun Twitter @robanjogjanga mengatakan, pemimpin yang memihak atau pilih kasih terhadap rakyatnya menganggap yang sebagian bukan pemilih atau kelompoknya. Dari cara pandangnya yang sempit itulah sebenarnya dia udah bukan pemimpin negara lagi atau sudah habis. Katanya dikutip dari Twitter Senin 26 Juli. Bentuk kegagalan suatu sistem, masamu sudah habis Pak. Saud @suluki dilanjut tagar, sebenarnya Jokowi sudah habis. Setelah tagar yang berseberangan dengan Jokowi, seorang netizen menanyakan apakah akan ada tagar tandingannya. Setelah hari ini, TT, tagar sebenarnya Jokowi sudah habis, apakah besok buzzer sibuk ramai-ramai naikkan tagar pengimbang? Wait and see, ujar @septunanto. Sekarang, para buzzer RP sedang berkonsolidasi naikin tagar pengimbang, kayaknya biasanya kan kayak gitu. Gua kasih ide nih tagarnya biar keren. Jokowi stay calm, walau rakyat sudah lelah, tulis Jack Algebra. Kendati demikian, ada juga netizen justru yang memberi semangat Presiden Jokowi untuk memimpin Indonesia. Jokowi sebaiknya mengibarkan bendera putih. Bukan semata beratnya pandemi yang harus ditangani dengan serius dan dana besar, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat yang sulit didongkrak untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah yang menjadi problem terbesar dalam pengelolaan negara. Sementara soliditas kabinet juga nampak semakin mengendur. Kecenderungan pemerintahan Jokowi yang kekiri-kirian membuat rakyat resah. RRC bukan sahabat baik buat bangsa kita walaupun pengaruhnya tak bisa dinafikan. Ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Komunis Cina atau PKC oleh seorang ketua umum partai telah menuai kritik dan kecaman. Komunis masih menjadi musuh berbahaya bagi negara Republik Indonesia. Desakan untuk mundur dari jabatan presiden mulai terdengar dan semakin ramai. Tentu belum dalam bentuk aksi lapangan, mungkin faktor pandemi yang masih menakutkan. Meskipun demikian, semangat perubahan itu cukup kuat bagai api dalam sekam. Presiden Jokowi hingga kini belum bisa menunjukkan prestasi yang menjanjikan dalam upaya mengangkat kewibawaan pemerintahannya.
Hangatnya aspirasi di media sosial benar bukan ukuran, tetapi hal itu selayaknya menjadi bahan bacaan serius bagi pemerintah. Media sosial adalah sarana artikulasi politik efektif di tengah kemacetan lembaga penyalur aspirasi yang bernama DPR. Partai politik ini sedang sakit gigi dan terkooptasi. Ada fenomena menarik saat ini, yakni TNI yang mulai menggeliat agenda latihan bersama TNI Angkatan Darat dengan pasukan Amerika Serikat Garuda Shield di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Utara tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus yang akan datang bukan agenda biasa. Ada nuansa psikopolitis dan gambaran dari peta pertarungan lokal, nasional maupun global, Amerika versus China. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berkunjung ke negara Asia Tenggara Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk menangkal pengaruh China di kawasan, khususnya dalam konflik Laut Cina Selatan. Pengamat militer Kanjeng Senopati menganalisis bahwa latihan gabungan terbesar yang juga melibatkan Australia, Thailand, dan India ini dapat dilihat dari two lines of government power yang hidden, yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Kekuatan militer di negeri ini punya jalan yang bisa saja berbeda dengan oligarki pemerintahan Jokowi. Kehadiran ribuan pasukan Amerika adalah tekanan politik bagi pemerintahan Jokowi yang pro China. Tentu, hal ini akan menambah beban pikiran baru untuk mampu bertahan. Teringat dulu saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto yang nyatanya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik Amerika pula. Atmosfer dukungan yang lemah dari rakyat kepada Jokowi membuka pintu bagi kekuatan global untuk masuk lebih cepat. Apalagi umat Islam di Indonesia itu sangat anti kepada para pendukung komunis. Pemerintah Jokowi tidak bersabar dengan potensi kekuatan umat Islam. Peristiwa 1965 dalam bentuk yang sedikit berbeda bukan hal mustahil untuk terulang. Karenanya demi kebaikan bangsa dan arah perkembangan politik yang sudah mulai terbaca, masa depan bukan milik Jokowi. Perlu perenungan seksama, sekaligus ini adalah momen yang tepat untuk segera mengibarkan bendera putih demi bendera merah putih. PPKM diperpanjang, politisi PKS ke Jokowi. Mundur aja lah Pak, rakyat semakin susah. Politisi PKS sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI, Refrizal, baru-baru ini turut menanggapi perpanjangan PPKM level 4. Seperti diketahui, pemerintah memang telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Keputusan tersebut lantas menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat dan tokoh publik, salah satunya Refrizal. Menurut sosok itu, pemerintah lebih baik mundur saja. Desakannya itu seolah menyiratkan bahwa pemerintah telah gagal menangani pandemi COVID-19. Maka dari itu ia meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Menurutnya keadaan rakyat saat ini semakin susah, terlebih PPKM kembali diperpanjang. Mundur aja lah Pak, rakyat sudah semakin susah, tulis Refrizal dikutip terkini.id pada Senin 26 Juli 2021 via Twitternya @refrizalskb. Lebih lanjut, ia tampak mengeluhkan keputusan pemerintah yang memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus